Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SDN Bangka 3 Kota Bogor akan mempresentasikan ruang kolaborasi topik 4 mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran dengan anggota kelompok saya Hirunisa Dinda Aulia, Fadilah F. Huluko, Rusti Indah Sari, Rini Ramadhani, Sucita Nur Afrilian, dan Tresna Adiputri. Materi yang akan disampaikan mengenai budaya literasi sekolah dan lingkungan kaya literasi. Lingkungan kaya literasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya literasi sekolah. Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah tahun 2019 menyebutkan ada 3 lingkungan kaya literasi yang perlu dikembangkan oleh tiap satuan pendidikan atau sekolah. Ketiga lingkungan tersebut adalah lingkungan fisik, lingkungan sosial afektif, dan lingkungan akademik. Gerakan Literasi Sekolah atau GLS adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen, salah satunya yang ditempuh untuk mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat. Mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Beberapa strategi untuk membangun lingkungan kaya fisik dan ruang baca di kelas. Yang pertama, memajang karya peserta didik. Yang kedua, menciptakan ruang yang nyaman dan tenang. Yang ketiga, mengatur sudut baca. Yang keempat, menyortir buku. Yang kelima, bagan-bagan pendukung literasi. Yang keenam, bahan kaya teks yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Yang ketujuh, pajangan tulisan siswa. Dan yang kedelapan, dinding kata dan poster literasi. Selanjutnya, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif. Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan literasi yang literat. Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk menghargai kemajuan peserta didik di semua aspek. Prestasi yang dihargai bukan hanya akademis, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghargaan sekolah. Selanjutnya, literasi diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting di sepanjang tahun pelajaran. Ini bisa direalisasikan dalam bentuk festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan sekolah selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara lain dengan membangun budaya kolaboratif antar guru dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir yaitu orang dapat terlibat sesuai kepakaran masing-masing. Peran utama, peran orang tua sebagai relawan gerakan literasi akan semakin memperkuat komitmen sekolah dalam pengembangan budaya literasi. Selanjutnya adalah mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Nah, yang pertama itu waktu membaca bersama. Nah, di mana dalam waktu membaca bersama ini siswa dalam satu waktu itu misalkan pagi hari membaca bersama-sama, yang kemudian setelah mereka membaca 15 sampai 20 menit mereka mendiskusikan dengan teman di sebelahnya, teman-teman terdekatnya. Nah, kemudian yang kedua ada pojok baca. Nah, pojok baca ini dilakukan di pojok kelas. Nah, di pojok kelas didesain, ditempatkan buku-buku yang menarik bagi anak. Jadi saat anak merasa bosan, buku itu bisa menjadi tempat taman bermain untuk anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga ada program teman membaca. Nah, program teman membaca ini adalah melibatkan kelas tinggi dan kelas rendah, yang dimana kelas tinggi nanti akan menceritakan sebuah cerita bacaan kepada kelas rendah. Nah, kelas rendah hanya mendengarkan, dan kemudian di akhir ada sesi diskusi antara kedua belah pihak.
Yang selanjutnya adalah proyek membuat buku. Nah, proyek membuat buku ini adalah siswa mengembangkan kreativitas mereka. Mereka menulis atau membuat suatu bacaan dari buku yang mereka sukai. Kemudian karya tersebut ditempelkan dalam bentuk portofolio di kelas ataupun di perpustakaan. Nah, kemudian ada hari buku. Nah, hari buku itu di mana siswa ke sekolah dalam 1 tahun sekali siswa ke sekolah menggunakan pakaian yang sesuai dengan karakter yang mereka sukai di buku bacaan ya. Nah, dari kegiatan tersebut juga bisa mengundang penulis atau orang yang bercerita dan memperagakan drama dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada pertukaran buku. Ini dilakukan oleh teman satu kelas, yang dimana mereka bertukar buku bacaan. Kenapa? Agar si siswa itu tidak perlu membeli buku untuk mendapatkan buku bacaan yang baru. Selanjutnya yaitu melakukan kunjungan perpustakaan. Untuk mengatur kunjungan ke perpustakaan sekolah atau perpustakaan umum setempat. Nah, selama kunjungan, siswa dibiarkan untuk menjelajahi buku sesuai dengan minat mereka serta ikut dalam kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan. Nah, selanjutnya budaya literasi di SDN Bangka 3 Kota Bogor seperti salah satunya yaitu kunjungan perpustakaan. Nah, kunjungan perpustakaan ini dapat dilakukan oleh seluruh siswa SDN Bangka 3 Kota Bogor sesuai dengan jadwal yang telah disesuaikan. Nah, salah satu dari kegiatan literasi ini adalah dengan menonton video edukasi yang telah disediakan oleh guru sebelumnya. Maka siswa-siswi SDN Bangka 3 Kota Bogor ini dapat menonton secara bersama-sama. Selanjutnya, budaya literasi di SDN Bangka 3 Kota Bogor dapat dilihat pada tampilan berikut. Gambar yang pertama merupakan sosial media Instagram Perpustakaan SDN Bangka 3 Kota Bogor. Sosial media tersebut berfungsi sebagai sarana atau media untuk menginformasikan dan mempublikasikan dokumentasi mengenai kegiatan literasi yang ada di SDN Bangka 3 Kota Bogor, khususnya program-program yang telah dilaksanakan di perpustakaan. Pada gambar kedua dan ketiga, terlihat bahwa setiap dinding-dinding di kelas SDN Bangka 3 Kota Bogor dipenuhi oleh hasil karya peserta didik atau portofolio peserta didik. Selain itu, terdapat banyak tulisan dan poster literasi yang bernilai positif bagi peserta didik. Selanjutnya, dalam pembelajaran di kelas, guru sudah menerapkan literasi kepada peserta didik. Contohnya, terlihat pada gambar, guru sedang menceritakan sebuah kisah melalui buku cerita kepada peserta didik berkaitan dengan materi pembelajaran. Selain itu, guru sudah membiasakan peserta didik untuk literasi sebelum memulai pembelajaran, khususnya di kelas tinggi yaitu kelas 4, dengan menggunakan aplikasi Let's Read. Di sini, peserta didik diberi kebebasan untuk memilih cerita yang mereka sukai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.